Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk aku menemui syahid. Karena doanya tersebut, luka-luka saat betul-betul memburuk, darah terus mengalir hingga menggenang lantai masjid. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Selasa ini aku akan kembali menceritakan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat Rasul malam ini adalah sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah, Beliau adalah Sa'ad bin Mu'az. Kok bisa dicium tangannya sama Rasulullah, Jadi pernah nih suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az dan bersalaman. Nah, waktu itu Rasulullah merasakan telapak tangannya Sa'ad ini sangat kasar. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar ya Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Saya membajak tanah untuk keluarga ya Rasulullah." Nah, mendengar jawaban itu Rasulullah pun langsung mencium tangan Sa'ad bin Mu'az dan berkata, "Tangan ini tidak akan disentuh api neraka." Masya Allah, merinding. Dan menurut hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Inilah laki-laki yang arsy-nya Allah guncang karena kematiannya. Pintu-pintu langit dibuka untuknya dan 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya." Masya Allah. Arsy berguncang di sini, diriwayatkan karena arsy ini mencintai perjumpaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya Sa'ad. Nah, penasaran kan gimana kisah lengkapnya tentang sahabat Rasul Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini? Kita langsung masuk aja ke kisahnya, check it out. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang pemuda Bani Aus yang dikenal jago menunggangi kuda dan juga pemberani. Ayah beliau adalah Mu'az bin An-Nu'man dan ibu beliau adalah Habsyah binti Rafi dan istri Sa'ad bernama Hindun binti Samak. Sa'ad bin Mu'az ini merupakan salah seorang sahabat dari Ansor yang berasal dari Madinah. Lebih tepatnya beliau ini berasal dari Bani Aus dan merupakan pemimpin dari Bani tersebut. Pemimpin Bani Aus nih. Sa'ad memiliki pengaruh yang sangat besar untuk sukunya. Sa'ad memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Dan secara fisik Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi, besar, tampan, kulitnya putih dan janggutnya juga rapi. Kok bisa Sa'ad bin Mu'az masuk Islam 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah? Inilah kita masuk ke cerita bagaimana Sa'ad bin Mu'az masuk Islam. Cek it out. Jadi cerita keislaman Sa'ad ini bermula ketika serombongan penduduk Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka datang untuk menemui Rasulullah SAW. Saat Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar penjelasan dari Rasulullah, mereka pun langsung teringat nih akan kabar yang pernah disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang rasul dari tanah Arab dan rasul tersebut adalah penutup para nabi dan rasul. Dan penduduk Madinah ini pun langsunglah percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah mereka mengikuti ajaran Rasulullah, mereka pun balik lagi lah ke Madinah kan. Nah, setibanya di Madinah, mereka pun mulailah itu mendakwahkan Islam kepada penduduk Madinah secara tersembunyi-sembunyi memang juga. Dan dakwah mereka ini pun semakin diterima oleh penduduk setempat. Dengan semakin banyaknya penduduk yang memeluk Islam, mereka pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim seorang sahabat senior untuk mendakwahkan Islam ke tempat mereka. Rasulullah pun menanggapi permintaan tersebut dengan mengirim Mus'ab bin Umair untuk bisa mendakwahi penduduk kota Madinah. Nah, dengan diutusnya Mus'ab bin Umair inilah cerita keislaman Sa'ad bin Mu'az dimulai. Nah, singkat cerita nih, sampailah Mus'ab bin Umair di Madinah. Beliau waktu itu menetap di Bani Ganham namanya, Ganam, di rumah As'ad bin Zurarah, salah satu sahabat Rasul juga dari Madinah yang pertama-tama membawa Islam ke Madinah nih. Dan waktu itu beliau langsunglah memulai mendidik ajaran agama Islam ke penduduk setempat. Beliau membacakan mereka Al-Quran dan menyeru kepada tauhid. Kedatangan Mus'ab ini akhirnya terdengarlah oleh Sa'ad bin Mu'az. Nah, Sa'ad bin Mu'az pun berkata kepada Usaid bin Hudair, "Temuilah 2 orang laki-laki itu, As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke pemukiman kita untuk membodoh-bodohi orang-orang yang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancam mereka. Aku tidak mau melakukannya karena As'ad dan Zurarah adalah anak bibiku atau sepupu beliau. Seandainya bukan karena hal itu, maka aku sendiri yang akan melakukannya dan tidak akan menyuruh kalian." Dan dengan segera Usaid bin Hudair pun langsunglah mengambil tombaknya dan pergi nih menemui Mus'ab dan As'ad yang pada saat itu sedang duduk di kebun. Nah, ketika As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudair, beliau berkata kepada Mus'ab bin Umair,
itu Usaid bin Hudayr adalah pemimpin kaumnya. Berkata benarlah tentang Allah kepadanya. Musa pun menjawab, jika ia mau duduk mendengarkanku, aku akan bicara kepadanya. Maka datang lawan nih Usaid bin Hudayr kan, dan berdiri di hadapan keduanya dan mulai mencaci maki kedua-duanya. Apa yang mendorong kalian datang di sini? Apakah untuk menipu orang-orang lemah kami? Pergilah kalian kalau kalian masih sayang sama diri kalian. Nah, amarah Usaid ini pun diladeni oleh tenang tapi oleh Mus'ab. Musa pun menjawab dengan lemah lembut, seandainya engkau mau duduk dan mendengarkanku dulu, kalau kau ridho dengan permasalahan ini silakan diterima. Kalau kau tidak suka, aku akan sudahi apa yang membuatmu tidak suka. Usaid pun menjawab, engkau benar. Usaid pun langsung menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya nih Wak. Maka pada saat itu Mus'ab pun mulailah berbicara kepada Usaid tentang Islam. Dan Mus'ab pun juga membacakan kepada beliau Al-Quran. Nah, mendengar dakwahnya Mus'ab, Usaid malah sangat terkesan Wak. Dan beliau berkata, demi Allah, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam dalam kemuliaan dan kemudahannya. Sungguh tidak ada yang lebih bagus dari perkataan ini, maksudnya Al-Quran, dan apa yang harus aku lakukan jika aku ingin agamamu ini. Musa pun menjawab, engkau harus mandi, mensucikan dirilah dulu, mensucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat dengan benar dan lakukan sholat 2 rakaat dengan kami. Langsung Usaid pun mandi kan, menyuci pakaiannya, bersyahadatlah beliau langsung, kemudian ikut sholat 2 rakaat. Nah, setelah menunaikan sholat, Usaid ini pun berkata lagi, sesungguhnya ada seseorang di belakangku, maksudnya di belakangku gitu loh, yang mengutusnya. Jika dia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku bawa kalian kepadanya ya. Betul Wak, tidak lama kemudian Usaid pun segera pulang nemui Sa'ad dengan harapan Sa'ad ini juga bisa mengikuti jejaknya gitu loh kan. Sesampainya Usaid di tempatnya Sa'ad bingunglah melihat raut wajah Usaid yang sudah tidak seperti ketika mau pergi gitu loh. Sa'ad bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Usaid menjawab, aku telah berbicara dengan 2 orang tersebut. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang buruk dari mereka yang perlu kularang. Keduanya mengatakan, kami akan lakukan apa yang kau sukai. Dan mereka juga mengatakan, mereka juga mengatakan, sekarang ini Bani Harisah sedang keluar menemui As'ad bin Zurarah untuk menghilangkan nyawanya. Karena mereka tahu petinggi Bani Aus, mereka ini ingin mempermalukan petinggi itu. Nah, mendengar hal itu Sa'ad pun bangkit dengan marah kan. Beliau khawatir nih, keluarga beliau terancam kejahatan dari Bani Harisah. Sa'ad pun langsunglah mengambil tombak dari tangan Usaid dan berjalan nih, ingin menemui As'ad. Sesampainya saat di hadapan Mus'ab dan As'ad, Sa'ad melihat keduanya dalam kondisi aman dan tenang aja kan Wak. Nah, di saat itulah Sa'ad paham kalau Usaid sudah mengecohkan aku. Sa'ad paham bahwa Usaid hanya ingin beliau mendengarkan keduanya aja gitu loh. Sa'ad pun akhirnya berdiri kan di hadapan mereka, lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, kan ini sepupuan kan? Aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami ini dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Musa pun berkata kepada Sa'ad, bagaimana jika engkau duduk dulu dan mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan dirimu apa yang tidak engkau sukai. Sa'ad bilang, engkau cukup adil. Sembari menancapkan lagi tombaknya ke tanah kan. Dan duduklah bersama Mus'ab dan As'ad. Mus'ab pun kemudian mulailah menjelaskan Islam kepada Sa'ad dan membacakan Al-Quran nih kepada Sa'ad. Saat itu Sa'ad pun memiliki kesan yang sama dengan Usaid ketika mendengar dakwah Mus'ab bin Umair ini. Sa'ad pun langsung berkata, demi Allah, dari wajahnya sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya. Kemudian Sa'ad pun berkata, apa yang harus kami lakukan jika kami hendak memeluk Islam? Mandilah, bersihkanlah pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholatlah 2 rakaat dengan kami. Jawab Mus'ab. Sa'ad pun langsunglah tuh melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab kan Wak. Dan setelah sholat, Sa'ad pun mengambil tombak beliau, lalu kembali nih menuju ke kaumnya. Dah nih, singkat cerita sampailah kan Sa'ad di depan kaumnya. Beliau langsunglah berdiri di hadapan mereka dan berkata, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya, orang yang paling kami percaya. Kata kaumnya Wak. Dan saat itu Sa'ad pun melanjutkan perkataan beliau, tidak ada seorang pun di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Merinding Masya Allah. Dan diriwayatkan pada saat itu, belum sampai petang hari memang, semua kaum Aus ini telah menjadi muslim dan muslimah.
Kecuali siapa? Ada kecualinya. Kecuali Utsairim, wa. Utsairim baru beriman ketika tiba perang Uhud, dan Utsairim ini, wa, belum pernah sujud lama hidupnya, dan beliau mati syahid di jalan Allah dalam perang Uhud itulah. Kecuali Utsairim, wa, di mana beliau baru beriman ketika perang Uhud. Bahkan Utsairim ini, wa, belum pernah sujud lagi semasa hidupnya, tapi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud itu. Langsung semua itu belum sampai sore lagi udah pada masuk Islam semua berkat Sa'ad. Sa'ad pun tercatat masuk Islam dalam kemuliaan Islam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah melalui Mus'ab bin Umair. Dan sesudah itu jalan hidup Sa'ad langsung berubah, wa, mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihan beliau. Keislaman beliau ini kian menambah kekuatan kaum muslimin. Bahkan ya, wa, ya, dalam sebuah syair dituliskan, jika dua Sa'ad masuk Islam, maka Muhammad di Mekah tidak takut terhadap perbuatan orang yang menyelisihi maksudku, maaf. Nah, dua Sa'ad yang dimaksud ini siapa? Pertama, Sa'ad bin Ubadah, ini pembesarnya suku Kharaj, wa. Dan kedua barulah Sa'ad bin Mu'az, pembesar suku Aus. Aus dan Kharaj suku yang ada di mana? Madinah, maaf. Dan dalam waktu yang singkat, wa, Sa'ad bin Mu'az telah mengukir banyak sekali momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Seperti di saat muslimin berperang di Badr, waktu itu Sa'ad lah yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas nih dengan berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, jawaban kamikah atau Ansar yang Anda inginkan? Demi zat yang telah memuliakan Anda dan menurunkan kitab kepada Anda, kami telah beriman kepada Anda, kami percaya dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu adalah hal yang benar dan telah kami berikan pula ikrar dan janji-janji kami. Maka laksanakanlah terus ya Rasulullah apa yang Anda inginkan, dan kami akan selalu bersama Anda. Seandainya Anda menghadapkan kami ke lautan lalu menceburkan diri ke dalamnya, pastilah kami akan mencebur. Tak seorang pun yang akan mundur dari kami. Nah, ketegasan dan keberanian yang dinyatakan oleh Sa'ad ini lawak jelas langsung membuat wajah Rasulullah bersinar-sinar, dipenuhi rasa ridho, rasa bangga juga serta bahagia. Dan karena semangat yang sudah ditunjukkan oleh Sa'ad, wa, pasukan kaum muslimin pun menjadi semakin kuat lagi. Dan terus, wa, selain itu saat perang Uhud terjadi, Sa'ad bin Mu'az menjadi tamengnya Rasulullah SAW. Beliau tegak berdiri di sisi beliau, di sisi Rasulullah, wa. Dan juga saat perang Khandaq, di saat kota Madinah ini dikepung oleh sekutu-sekutu Quraisy kan, Sa'ad dan kaum beliau bersama kaum muslimin dengan gigih mempertahankan Madinah. Dan pada perang ini, wa, selain mendapatkan serangan dari kaum Quraisy, kaum muslimin juga dikhianati oleh kaum Yahudi. Bani Quraisyah tuh yang sebelumnya telah mengikat perjanjian untuk saling tidak menyerang padahal. Dan dalam usaha mempertahankan Madinah ini, Sa'ad bin Mu'az terkena lemparan panah, wa. Ada panah Hibban bin Qais al-Araqah hingga tangan beliau terluka nih kan. Nah, direwayatkan, wa, urat nadi Sa'ad yang tersambar, darah pun mengalir lah ini. Netes deras kok. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk merawat Sa'ad bin Mu'az di kemah Rufaidah, wa, agar memudahkan Rasulullah untuk menjenguk Sa'ad. Dan akhirnya setelah pertempuran panjang, kaum Quraisy tetap kalah dalam perang. Dan kaum Bani Quraisy ini dikepung oleh pasukan Rasulullah kan. Karena apa? Udah berkhianat. Dan saat itulah, wa, Rasulullah menyerahkan pasukan hukuman yang harus diterima oleh Bani Quraisy ini kepada Sa'ad. Sa'ad pun pada saat itu langsung berdoa, ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah ini. Saat waktu itu bersikap tegas, wa, dengan memutuskan semua laki-laki dewasa di sini dihukum mati, anak-anak dan wanita menjadi tawanan perang. Tentang keputusan saat ini, wa, Rasulullah langsung menegaskan, sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit. Dan setelahnya kondisi Sa'ad ini kian memburuk lagi, wa. Dan dalam keadaan tersebut Sa'ad pun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika dari peperangan ini Quraisy ini masih engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tidak ada golongan yang kuinginkan untuk dihadapkan lebih daripada kaum yang telah menganiaya Rasulmu, mendustakannya dan mengusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpaku ini sebagai jalan untuk aku menemui syahid. Doa yang beliau lontarkan ini, wa, langsung menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Karena doanya tersebut luka-luka Sa'ad betul-betul memburuk, darah terus mengalir, wa, hingga menggenang lantai masjid. Sampai
sampai akhirnya di saat kondisi beliau semakin parah, kaum beliau pun memindahkan Sa'ad bin Mu'az kembali ke perkampungan mereka. Rasulullah SAW yang saat itu tidak mengetahui bahwa Sa'ad telah dibawa pulang oleh kaumnya, datanglah menjenguk Sa'ad di masjid kan, dan di saat itulah beliau diberitahu bahwa kaum Sa'ad telah membawa beliau pulang. Lalu Rasulullah pun jalan tergesa-gesa sampai memutuskan tali sandal seorang sahabat dan menguraikan surban di bahu beliau. Tapi anehnya Rasulullah sama sekali tidak menghiraukan semuanya. Namun Rasulullah terburu-buru, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau terburu-buru?" Rasulullah pun berkata, "Aku khawatir malaikat mendahului kita untuk memandikan jenazah Sa'ad bin Mu'az, seperti halnya ia mendahului kita memandikan jenazah Hanzalah." Hanzalah ini salah satu sahabat Nabi yang memang mati syahid di perang Uhud, dan menurut sabda Rasulullah, jasad Hanzalah ini telah dimandikan oleh para malaikat. Ya Allah, merinding, sumpah merinding sampai sekarang. Rasulullah terburu-buru, takut nanti kalau memang Sa'ad meninggal keduluan sama malaikat memandikan Sa'ad. Wah, Masya Allah, ya Allah, aku pengen nangis. Direbutin malaikat aja, direbutin Rasulullah. Dan betul aja memang sesampainya Rasulullah di rumah Sa'ad, dari riwayat yang diceritakan oleh Muslimah bin Aslam bin Harisha, Rasulullah SAW memasuki rumah Sa'ad, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya kecuali Sa'ad yang sudah ditutupi kain. Kemudian aku melihat beliau melangkahkan kakinya dan memberikan isyarat kepadaku agar berhenti. Aku berhenti dan aku mundur ke belakang. Beliau duduk sebentar lalu keluar. Aku pun berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak melihat seorang pun di sana. Tapi kenapa aku melihatmu melangkah seolah-olah banyak orang di situ?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bisa duduk sampai salah satu malaikat melepaskan salah satu sayapnya." Masya Allah. Tahu kan berarti siapa yang duduk di sana? Malaikat. Aduh, sedih kali. Dan singkat cerita, para sahabat pun mulailah beramai-ramai mengusung jenazah Sa'ad bin Mu'az menuju ke pemakaman. Semua sahabat betul-betul dibuat terheran-heran dan merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan jenazah Sa'ad. Mereka pun akhirnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini." Rasulullah pun menjawab, "Kalian merasa ringan karena 70.000 malaikat, 70.000 malaikat juga telah turun tangan. Padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama-sama kalian." Jadi memang macam istimewa kali posisi Sa'ad bin Mu'az, dan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nggak berhenti sampai di situ aja ya, biar kalian tahu. Ada juga riwayat yang menceritakan bahwa pada hari saat Sa'ad dikebumikan, orang-orang mengambil tanah kuburan Sa'ad dan membawanya pulang nih. Dan setelah pulang mereka melihat tanah tersebut telah berubah menjadi minyak wangi. Minyak wangi. Rasulullah pada saat itu juga sempat bersabda, "Maha suci Allah, Maha suci Allah." Lalu beliau mengusapkan minyak wangi itu ke wajah beliau dan berkata lagi, "Segala puji hanya bagi Allah. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ia dikenai satu himpitan, kemudian Allah membebaskannya." Demikian hebat anugerah sahabat Sa'ad bin Mu'az yang menggetarkan hati. Yang aku merindingnya tuh yang dari pertama kali pada saat Sa'ad udah sekarat, bawa balik ke rumah. Rasulullah saking terburu-burunya tidak ingin ketinggalan memandikan jenazah Sa'ad. Tali sendal sahabatnya terputus. Sorbannya terlepas. Gara-gara saking buru-burunya Rasulullah. Nyampe di sana kosong memang. Tapi Rasulullah macam jalan susah lah gitu, macam rame orang. Baru bisa duduk. Ringan. Tanah dibawa balik jadi minyak wangi. Masya Allah. Masya Allah, segala puji hanya bagi Allah. Oh, beruntung kali Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Sedih. Mengharukan gitu loh, Oke, jadi itu tadi kisah singkat dari Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Dan menurut Ibnu Syihab Az-Zuhri, ada 3 hal yang membuat Sa'ad bin Mu'az begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Sa'ad meyakini, mengikuti dan mengamalkan semua yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang kedua, Sa'ad bin Mu'az khusyuk dalam sholat dan gerakannya sempurna. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Mu'az tidak memakan makanan kecuali yang halal dan dari usaha yang halal pula. Intinya, totalitas Sa'ad bin Mu'az berislam telah mengantarkan beliau menjadi salah satu makhluk yang begitu terkenal di langit dan juga istimewa di hadapan Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita semua bisa mengikuti jejak beliau ya. Insya Allah. Ayo sama-sama. Insya Allah. Amin.
Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.